Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini. Terlebih lagi pada bangsa Indonesia, di mana selain untuk kepentingan pangan, sektor pertanian merupakan sumber mata pencaharian masyarakat Indonesia secara umumnya, yang berada khususnya yang berada di pedesaan. Yang kedua, sektor pertanian merupakan sumber penghasilan devisa negara, di mana keunggulan produk yang kita hasilkan dapat kita jual ke negara lain sehingga mendapatkan devisa negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johar Arifin Husin, anggota DPR RI Komisi 10. Jadi juga menjadi Ketua Kapoksi fraksi Gerindra di DPR RI. Tentang pertanian, kita sudah tahu Indonesia negara agraris, ya, negara yang mestinya mampu memberi makan bukan hanya bangsa Indonesia, juga bangsa-bangsa lainnya di seluruh dunia. Oleh karena itu mari kita kembali mengangkat potensi yang luar biasa dari negara kita agar Indonesia kembali sebagai sumber pangan dunia, terutama tentang produksi padi dan beras. Nah, oleh karena itulah melalui channel ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat, mari bertanam. Ini negeri kita, negeri makmur, diciptakan Tuhan untuk kita agar kita mampu membantu negara lain dengan sumber pangan Indonesia yang dahsyat. Selamat Tani Channel. Saya melihatnya mengenai pembangunan pertanian di negara kita ini menurut saya itu masih belum menjadi tuan rumah itu sendiri. Kalau kita bicara pertanian, ya para ahli banyak yang bicara bahwa pertanian itu meliputi juga peternakan, perkebunan, perikanan dan lain sebagainya. Dan kita sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduk kita hidup dari sektor pertanian ini, kita masih belum melihat bahwa kehidupan di dunia pertanian ini betul-betul memberikan kehidupan yang layak bagi para petani maupun bagi para petani. Tetapi justru yang menikmati kehidupan itu adalah para pegawai, para pengusaha-pengusaha besar yang memanfaatkan tenaga para petani dan buruh tani tersebut. Sementara para petani, nelayan, para peternak itu hidup pas-pasan di daerahnya masing-masing ataupun di lahannya masing-masing. Nah, oleh karena itu menurut saya memang kehidupan pertanian di negeri kita ini perlu menjadi tuan rumah bagi masyarakat kita. Oleh karena itu perlu kebijakan pemerintah yang lebih menyentuh kepada rakyat kecil, artinya pelaku pertanian yang sesungguhnya, bukan kepada para cukong ataupun para toke-toke yang justru memanfaatkan tenaga para petani, para pemilik tanah-tanah pertanian di pedesaan yang mereka menikmati hasil pertanian ataupun hasil tangkapan-tangkapan ikannya, perkebunannya itu justru membuat orang lain yang semakin kaya. Tetapi mereka itu tetap hidup pas-pasan. Contohnya misalnya para nelayan. Nelayan itu mereka menangkap ikan di tengah laut, tetapi lalu kemudian dibawa ke darat, ikannya dilelang, harganya ditentukan oleh para tengkulak-tengkulak. Mereka hidup tetap di rumah-rumah gubuk-gubuk di pinggir pantai. Para petani juga seperti itu yang kita. Oleh karena itu perlu ada kebijakan yang komprehensif dan integral dari pemerintah dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya. Misalnya para petani itu diberikan kesempatan tidak hanya sebagai petani, tidak hanya sebagai buruh tani. Bagaimana juga para petani itu bisa meningkat menjadi toke tani, misalnya bisa menjadi pemilik lahan yang memberikan penghasilan yang besar dari sektor pertanian, begitu juga perkebunan. Jangan sampai perkebunan kita, masyarakat di sekitar perkebunan jadi penonton, tetapi pemilik kebun yang begitu luas itu adalah para cukong, para pemilik modal, dan mereka hanya segelintir yang menikmati kehidupan itu. Para pemilik modal atau cukong-cukong atau pengusaha hidup bergelimang harta ya, dengan mobil-mobil mewah, rumah gedung di kota. Tetapi para petani kita, para tukang-tukang kebun kita hidup susah di sekitar perkebunan itu.
Nah ini kan suatu keadaan yang tidak adil menurut saya. Nah itulah sebabnya perlu hal-hal yang seperti ini menjadi perhatian dari pemerintah dan kita semua. Sehingga apa yang menjadi cita-cita negara ini, yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat itu sebagaimana yang diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu betul-betul kita laksanakan dan kita capai. Juga pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu betul-betul kita bisa laksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kalau ini tidak kita lakukan dan ini hanya memberikan kesempatan kepada pengusaha besar, kepada para cukong-cukong, maka yang semakin kaya akan semakin kaya, sementara rakyat tetap hidup seperti itu saja. Dan itu tentu saja kehidupan dari mayoritas penduduk kita jauh lebih banyak, dan sumber devisa negara justru dari mereka. Sebenarnya berapa banyak petani yang hidup di pedesaan, berapa banyak para pekerja-pekerja kebun yang hidup di pedesaan, berapa banyak para peternak dan para nelayan yang hidup di pinggir-pinggir pantai. Itu memberikan kontribusi yang besar bagi sumber devisa negara, tetapi mereka sendiri belum menikmatinya secara signifikan. Saya pikir itu yang perlu dilakukan untuk masalah-masalah kita, dan oleh karena itu maka kebijakan komprehensif integral, maksud saya bagaimana para petani itu mendapat supervisi, penyuluhan yang benar dari pemerintah, lalu kemudian meningkatkan usahanya lewat kredit, ya, usaha rakyat yang betul-betul menyentuh dan betul-betul terkendali, mereka bisa mengakses modal dengan baik yang betul-betul bisa dikembangkan, lalu mereka itu punya akses yang cukup untuk memproduksi bahannya, hasil pertanian, perkebunannya, tidak hanya kita mengimpor dari barang-barang ataupun dari produk-produk pertanian, perkebunan dan sebagainya. Saya kira itu yang perlu kita pikirkan apabila kita bicara tentang kehidupan pertanian dalam skala nasional. Terima kasih. Dari apa yang saya katakan tadi, ya, baik dalam skala nasional maupun dalam skala lokal untuk kepentingan pembangunan di Kota Medan, dari perspektif pertanian, juga dari banyak pendapat-pendapat yang lain tentang bagaimana membangun pertanian, maka kita perlu dukung terus setiap upaya untuk menghidupkan pertanian. Oleh karenanya, saya berharap bahwa para penonton sekalian dari video ini, mari kita dukung gerakan ini dengan melakukan live terhadap siaran ini, kemudian kita lakukan, kita share kepada masyarakat yang lain, kemudian jangan lupa di subscribe. Ayo menanam. Oleh karenanya, pada kesempatan ini untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, maka Tani News Channel menghadirkan untuk memberikan beragam konten yang akan memberikan informasi kepada masyarakat, sahabat tani dan masyarakat secara umum. Yang pertama adalah untuk bagaimana memberikan informasi berkaitan dengan potensi sektor pertanian yang ada di kabupaten kota seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Yang kedua, informasi yang disajikan merupakan informasi berkaitan dengan advokasi sektor pertanian, di mana advokasi ini adalah advokasi secara teknis berkaitan dengan sistem budidaya berbagai tanaman pertanian, kemudian advokasi yang dapat dilakukan untuk kepada para petani berbagai komoditi pertanian. Yang ketiga adalah bagaimana informasi yang dapat diberikan melalui dialog-dialog yang dihasilkan melalui para tokoh, para pakar yang berkaitan dengan sektor pertanian. Yang keempat adalah konten berkaitan dengan sahabat tani anak. Sahabat tani anak, di mana bagaimana anak-anak akan dicontohkan untuk menggemari sektor pertanian melalui budidaya pertanian yang sederhana dan melakukan kegiatan aktivitas pertanian untuk bercocok tanam dengan sederhana yang dapat dilakukan di pekarangan rumah. Dan yang terakhir adalah dari konten ini, dari Tani News Channel akan menghadirkan berbagai informasi berkaitan dengan manfaat seluruh komoditi sektor pertanian, baik itu tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman budidaya perikanan, peternakan, dan lainnya. Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada beberapa tokoh yang turut serta untuk memberikan
opening tayangan perdana Tani News Channel, di mana pada kesempatan ini para tokoh tersebut memberikan apresiasi pada channel ini. Di antaranya terdapat ada Profesor Johar Arifin Husin, kemudian Profesor Rafiki Tantawi, kemudian ada Abangda Raffiandi Nasution SEMT, kemudian ada Abangda Dr. Sahyan Asmara, termasuk juga Ketua Umum kita, Ketua Umum DPP Pemuda Tani Indonesia, kemudian ada Ketua Harian DPP Pemuda Tani Indonesia, dan beberapa tokoh yang akan memberikan opening untuk tayangnya perdana Tani News Channel ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, selamat menyaksikan apa tanggapan-tanggapan dari para tokoh yang tadi kami sebutkan berkaitan dengan pandangan mereka berkaitan dengan urgensi sektor pertanian di Indonesia dan bagaimana kita harus menyikapi. Demikian, mari menanam, mari kita mulai bertanam. Jangan lupa ikuti terus channel ini dengan cara melakukan like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.